Saat ini kita akan menyaksikan storytelling yang dibawakan oleh Kak Nurbalo dari GSJA Bukit Sion Mangsang, Batam. Shalom adik-adik, senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kalian semua kelihatan tambah ganteng dan tambah cantik. Oke, langsung saja hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Yuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga mengerti tentang firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, teman-teman semua, kita langsung saja ambil Alkitabnya yuk. Kita mau baca firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 15 ayat yang kelima. Kakak ulangi, Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Jangan ada yang diam. Kita sama-sama baca supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Nah, adik-adik, kita semuanya fokus mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak ada bawa benda, sesuatu benda yang tidak jarang kita lihat, sering kita lihat. Siapa yang pernah lihat ini? Wah, ada juga yang pernah lihat. Siapa yang tahu namanya ini? Ya, namanya ini sarung tangan. Sarung tangan ini ada bentuknya dan terbuat dari kain. Ih, Kak Nur, kakak ini dengarkan firman Tuhan bawa sarung tangan. Apa hubungannya sih? Kok bawa sarung tangan? Nah, kakak bawa ini karena ada hubungannya dengan firman Tuhan. Apa sih? Iya, makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik supaya mengerti firman Tuhan. Sarung tangan ini punya arti atau punya fungsi, mempunyai kegunaan. Ada gunanya, ada fungsinya. Apa itu fungsinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu adik-adik? Iya, setahu kakak, sarung tangan ini banyak fungsinya. Seperti kalau kakak di rumah masak, kualinya panas mau diangkat, kakak butuh ini untuk mengangkat kualinya supaya tangan kakak gak kepanasan. Nah, apalagi fungsinya kak? Fungsinya ini juga orang pakai ini untuk bersih-bersih. Supaya apa? Melindungi tangan ini biar gak jorok. Nah, setahu kakak juga, pengantin juga pernah pakai sarung tangan. Ya supaya apa mereka pakai sarung tangan? Yang kakak lihat, mereka kelihatan cakep, rapi, dan indah kelihatannya. Nah, ada lagi orang pakai sarung tangan ini pasukan baris berbaris waktu pengibaran bendera Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat, mereka pasukan baris berbaris itu pakai sarung tangan. Nah, untuk apa dipakai sarung tangan itu? Mereka kelihatan rapi, berwibawa, gagah. Nah, ada lagi di rumah sakit dipakai ini loh. Dokter-dokter, perawat pakai sarung tangan. Apa fungsinya kak? Iya, supaya tangan mereka terlindung dari kuman-kuman, sehingga dokter dan perawat itu tidak menyalurkan kuman-kuman ke pasien yang dirawat atau yang sedang diperiksa. Nah, sangat banyak artinya ini.
Tapi adik-adik, ada satu syarat loh, supaya sarung tangan ini berfungsi, supaya sarung tangan ini berguna. Apa itu, Kak? Ada, cuman satu syaratnya. Berapa? Iya, satu syaratnya. Syaratnya adalah, lihat nih, sarung tangan ini harus ditaruh di dalam tangan, dimasukkan ke tangan maksud kakak. Seperti ini nih, lihat nih. Kakak taruh ke tangan, jangan salah pakai, harus sesuai dengan ruangnya yang sudah disediakan. Jari jempol, jari telunjuk. Nah, lihat ini. Sesudah sarung tangan ini ada di tangan kita, maka sarung tangan ini berguna. Ya, gunanya yang kakak kasih tahu tadi, untuk melindungi tangan kita dari panas. Itu gunanya satu. Untuk melindungi tangan dokter dan perawat supaya tidak kena kuman. Itu untuk terlihat rapi, gagah, dan berwibawa. Ada juga orang pakai ini untuk bersih-bersih supaya tangannya tidak jorok. Dan pernah juga kakak kerja di PT pakai sarung tangan ini. Supaya apa? Supaya tangan kakak tidak sakit waktu memegang benda keras dan tidak berdarah, tidak terluka. Nah, lihat, perhatikan. Kalau sarung tangan ini kakak lepaskan dari tangan kakak seperti ini, kita mau lihat, kita taruh. Lihat nih, sarung tangan ini hanya terkulai lemah, tidak berguna, tidak ada artinya sama sekali. Tapi di saat kita taruh di tangan, dia banyak gunanya. Tuh dia hubungannya ini dengan firman Tuhan. Nah, kembali ke firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwasanya kita semua orang percaya harus tinggal di dalam Tuhan, tidak boleh di luar Tuhan. Artinya hidup kita sehari-hari harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu artinya adik-adik. Jadi kita harus tetap setiap hari, baik dari masa sekarang udah besar sampai tua pun nanti, sampai seumur hidup, kita semua harus hidup atau tinggal di dalam Tuhan, supaya hidup kita ini berguna, supaya hidup kita ini ada artinya di mata Tuhan. Maksud kakak juga di sini, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita juga boleh jadi berkat, disenangi orang lain, disenangi orang tua, disenangi Tuhan. Tapi kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak ada artinya. Kita dibenci orang, kita dijauhi orang. Seperti itu maksud firman Tuhan hari ini adik-adik. Semua paham kan? Kakak yakin semua kita paham di sini karena kita sudah mulai tumbuh besar. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Ingat, kita harus semuanya tinggal di dalam Tuhan setiap hari sampai seumur hidup. Baik, kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami bisa mampu melakukan firman Tuhan. Tolong kami juga boleh setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua buat hari ini. Kalian hebat-hebat sudah datang mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi dengan cerita yang baru. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.